warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Eka Istiqomah dengan nomor NIM 21030965150. Di sini saya membuat video untuk mengerjakan UAS dasar-dasar manajemen Islam. Sebagaimana soalnya yang berbunyi, bagaimana manajemen pendidikan Islam memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang merayakan keberagamaan seperti perayaan hari besar agama dan budaya dalam lingkungan pendidikan mereka. Nah, di sini jawabannya, manajemen pendidikan Islam dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang merayakan keberagamaan seperti perayaan hari besar agama dan budaya dalam lingkungan mereka itu dengan berbagai cara. Nah, yang pertama, lembaga pendidikan bisa dengan mengembangkan kurikulum yang inklusif. Kurikulum pendidikan Islam harus mencukupi materi yang mengajarkan tentang keberagamaan agama, keragaman agama, budaya, dan suku bangsa. Nah, materi ini dapat diintegrasikan ke dalam materi pelajaran agama atau pendidikan agama Islam. Bagi yang Islam, bisa juga kewarganegaraan dan budaya. Nah, yang kedua, menciptakan lingkungan yang inklusif. Lingkungan pendidikan Islam harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa. Yang ketiga, membangun budaya saling menghormati dan toleransi di lingkungan sekolah. Lalu mendorong yang paling penting, ini mendorong partisipasi siswa. Bagaimana? Dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Contohnya bagaimana? Melibatkan siswa di dalam acara. Jarang sekali guru melibatkan siswa di berbagai acara. Kalau siswa itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 mungkin masih cukup tergolong kelas rendah. Akan tetapi jika siswa dilibatkan, pasti siswa bisa senang berpartisipasi dalam acara tersebut. Nah, menyediakan sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Nah, contohnya dalam perayaan Hari Besar Agama, manajemen pendidikan Islam dapat mengadakan perayaan Hari Besar Agama seperti Idul Fitri, Idul Adha, atau Tahun Baru Imlek dan lain sebagainya. Perayaan ini dapat diisi dengan berbagai kegiatan seperti ibadah bersama, doa bersama, dan pertunjukan budaya. Contohnya, saat Idul Fitri, memang di berbagai sekolah pasti libur. Akan tetapi, jika setelah Idul Fitri, di berbagai sekolah pasti mengadakan acara halal bihalal, di mana di dalamnya pasti siswa bermaaf-maafan kepada guru. Nah, itu contoh perayaan Idul Fitri di sekolahan. Nah, untuk pertunjukan budaya, misalnya ada pertunjukan wayang atau pertunjukan tarian atau tari tradisional tadi atau musik-musik tradisional lainnya dan banyak contoh lainnya. Lalu misalnya juga sekolah mengadakan acara untuk berkunjung ke tempat-tempat ibadah yang lainnya, tempat-tempat ibadah misalnya kayak di sini Mayerokoco itu kan ada kayak tempat ibadah untuk agama Islam, untuk agama Kristen, untuk Buddha dan lain sebagainya. Nah, dalam manajemen pendidikan Islam dapat mengadakan festival budaya yang tadi saya bilang, kayak budaya itu menampilkan budaya dari berbagai suku bangsa. Festival ini dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar tentang budaya lain dan saling menghargai. Misalnya budaya dari daerah ini tuh begini, dan daerah lainnya tuh juga berbeda lagi dan banyak macamnya. Nah, dengan festival-festival tadi seperti kunjungan sekolah ke Mayerokoco untuk mengenal tempat ibadah atau budaya-budaya dari berbagai daerah, itu penting untuk diwujudkan dalam lingkungan pendidikan Islam. Karena apa? Karena keberagaman merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, di sini sudah cukup jelas bahwa cara manajemen pendidikan Islam untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk merayakan keberagaman tuh banyak sekali ragamnya. Salah satunya dengan cara tadi kunjungan ke Mayerokoco untuk mempelajari budaya atau mengenal tempat ibadah dari berbagai daerah dan dari agama lain.
Maksudnya di sini agama kan di sini ada 5, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu, Konghucu, Kristen, dan sebenarnya masih banyak lagi ya agama itu. Nah, dari sini budaya pun banyak, misalnya budaya daerah ini terkenal dengan tariannya atau dengan alat musiknya dan lain sebagainya. Nah, di Mayarokoco itu sangat banyak dan siswa dapat belajar di sana. Di sini ada Taman Mayarokoco. Nah, tapi kalau di daerah lain ada Taman Mini Indonesia Indah. Itu yang lebih luas lagi karena lebih lengkap daripada yang ada di Semarang. Nah, dari situ caranya juga untuk mengadakan acara di sekolahan bisa dengan diskusi. Biasanya orang tua siswa itu membentuk paguyuban. Nah, paguyuban itu fungsinya untuk apa? Untuk orang tua ikut berpartisipasi juga dalam acara tersebut. Mau bagaimana acaranya, mau semeriah apa acaranya, pasti orang tua dan murid atau guru murid orang tua itu pasti terlibat dalam acara tersebut. Tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Cukup sekian jawaban dari saya bagaimana manajemen pendidikan Islam dapat memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam merayakan keberagamaan di lingkungan pendidikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.